Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa pada saat ini kita masih diberi kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh masih ada pada saat ini sebagaimana adanya. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Lukas 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk perenungan kita pada saat ini adalah hidup yang mengampuni. Saudara-saudara, ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Banyak orang yang menjadi penganut prinsip ini, bahwa ia akan merasa lega ketika perbuatan orang yang jahat kepadanya dapat terbalaskan lebih dari apa yang orang itu lakukan padanya. Bahkan, saudara-saudara, banyak juga orang Kristen yang menjadi penganut prinsip ini. Kita tahu bahwa kekristenan itu identik dengan kasih yang di dalamnya ada pengampunan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Jadi saudara-saudara, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang terus mengampuni. Pembacaan kita pada saat ini Lukas 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 merupakan penggalan dari perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana kasih yang ditunjukkan oleh seorang bapa melalui pengampunan kepada anaknya yang telah melakukan dosa yang begitu besar, yang telah melakukan kejahatan kepada bapaknya dengan cara pergi memboroskan akan kekayaan orang tuanya. Namun saudara-saudara, sekalipun anak bungsu ini telah melakukan perbuatan yang jahat, tetapi sang bapa tidak mendendam. Ia tetap menunjukkan kasih sebagai seorang bapa. Ia tetap mencerminkan sikap Allah yang penuh dengan pengampunan, dengan jalan menerima kembali anaknya yang telah melakukan kesalahan dan melupakan masa lalunya. Dalam kekristenan, saudara-saudara, hal mengampuni itu tidak ada batasnya. Karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang yang percaya. Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan dan dilayakkan menjadi anak-anak Allah berawal dari sebuah pengampunan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pengampunan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pengampunan yang sempurna, pengampunan tanpa batas. Memang seringkali saudara-saudara bahwa mengampuni itu adalah
suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bahkan akan menjadi beban tersendiri dalam kehidupan kita. Kita mau mengampuni orang lain, tetapi karena terlalu besar rasanya sakit hati yang kita rasakan karena perbuatan seseorang kepada kita, sehingga kita terus hidup di dalam dendam. Seorang murid Yesus pernah bertanya kepada Yesus, yaitu Petrus, mengatakan bahwa, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Yesus menjawab bahwa bukan, tetapi sampai 70 kali 7. Artinya saudara-saudara bahwa bukan terletak pada jumlahnya, tetapi pengampunan itu harus terus kita lakukan tanpa ada batasnya. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sikap mengampuni itu adalah bagian dari integral iman kita. Karena itu, Yesus meminta kita untuk terus saling mengampuni. Kita harus mengampuni kesalahan orang kepada kita. Yesus mengampuni kita melalui pengorbanannya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk mengasihi kita dan mengampuni kita melalui penderitaannya, melalui curahan darahnya di atas kayu salib, demi untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, hidup yang mengampuni orang lain akan memulihkan keadaan. Mengapa? Karena mengampuni akan menyingkirkan kita dari kebencian hati terhadap orang lain. Kita akan mengalami banyak kesembuhan serta akan menyaksikan belas kasih Tuhan dalam cara yang baru. Karena itu saudara-saudara, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Ampunilah orang yang menyakitimu. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh dan merusak kehidupan. Ampunilah setiap orang tanpa batas, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa saat kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, itu hal yang menyenangkan-Mu. Tolong kami untuk terus menyadari bahwa mengampuni orang lain adalah hal yang Engkau kehendaki. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin.